Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai materi Instruction Sets, Addressing Mode, and Format. Mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, Aufa Ardila dan Ella Yuni Nurfadila. Pertama, instruksi set. Apa sih instruksi set itu? Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut dengan set instruksi. Selanjutnya adalah desain set instruksi, yang merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek, yaitu yang pertama kelengkapan set instruksi, kedua ortogonalitas, dan yang ketiga kompatibilitas yang meliputi search kode compatibility dan object kode compatibility. Aspek-aspek lain yang meliputi diantaranya yang pertama, operation repertoire, yaitu berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Yang kedua, data types, yaitu tipe atau jenis data yang dapat diolah. Yang ketiga, instruction format, yaitu panjangnya dan banyaknya alamat. Keempat, register, banyaknya register yang dapat digunakan. Dan yang kelima, addressing, yaitu mode pengalamatan untuk operan. Selanjutnya, format instruksi. Format instruksi adalah suatu instruksi yang terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Elemen-elemen instruksi terdiri dari operation code untuk menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Search operand referent merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Result operand referent merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Dan next instruction referent memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankannya selesai. Untuk search and result operand dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut ini, yaitu main or virtual memory, CPU register, dan I/O device. Macam-macam instruksi. Macam-macam instruksi yaitu ada data processing, data storage, data movement, dan control. Macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikan. Ada 0 address instruction, 1 address instruction, n address instruction, dan m plus n address instruction. Macam-macam instruksi menurut sifat akses terhadap memori atau register. Memory to register instruction, memory to memory instruction, dan register to register instruction. Tipe-tipe operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword atau kata yang biasa ada di bahasa pemrograman lain. Simbol yang digunakan bukan karakter yang ada dalam abjad, tapi ada pada keyboard kita seperti sama dengan, koma, bintang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tipe-tipe operan. Yang pertama, address. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya.
Beberapa jumlah alamat yang diperlukan adalah yang pertama, 4 alamat, terdiri dari 2 operan, 1 hasil, dan 1 untuk alamat instruksi berikutnya. Yang kedua, 3 alamat, terdiri dari 2 operan dan 1 hasil. Yang ketiga, 2 alamat dan satunya lagi operan. Dan yang terakhir 1 alamat, yaitu menggunakan akumulator untuk menyimpan operan dan hasilnya. Lalu selanjutnya ada number yang terdiri dari integer, floating point, dan desimal. Yang ketiga, ada karakter. Dan yang terakhir ada logical data, yaitu bila data berbentuk biner 0 dan 1. Macam-macam operasi. A. Operasi transfer data. Fungsi operasi transfer data antara lain menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan, menetapkan panjang data yang dipindahkan, dan menetapkan mode pengalamatan. Tindakan CPU untuk melakukan operasi transfer data yang pertama memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain, menetapkan alamat memori, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual, dan mengawali pembacaan atau penulisan memori. Operasi set instruksi untuk transfer data yang pertama move untuk memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Store memindahkan word dari prosesor ke memori. Load memindahkan word dari memori ke prosesor. Exchange menukar isi sumber ke tujuan. Clear atau reset memindahkan word 0 ke tujuan. Set memindahkan word 1 ke tujuan. Push memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack, dan pop memindahkan word dari bagian paling atas sumber. B. Operasi aritmatik. Operasi set instruksi untuk aritmatik yaitu ada add, subtract, multiply, divide, absolute, negatif, decrement, dan increment. Tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmatik yaitu transfer data sebelum atau sesudah, melakukan fungsi dalam ALU, dan mengeset kode-kode kondisi dan flag. C. Operasi logikal. Operasi set instruksi untuk operasi logikal, yaitu ada AND, OR, NOT, XOR, lalu ada compare untuk melakukan perbandingan logika, test untuk menguji kondisi tertentu, shift, yaitu operan menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit, dan rotate, yaitu operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Selanjutnya, operasi converse. Operasi set instruksi untuk konversi yang pertama ada translate untuk menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua, convert untuk mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Tindakan CPU untuk melakukan operasi converse. Tindakan CPU sama dengan aritmatik dan logikal. Instruksi yang mengubah format instruksi beroperasi terhadap format data. Misalnya, pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. E. Operasi input-output. Operasi set instruksi untuk input-output, yaitu input, memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan. Output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Start I/O memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Dan test I/O, yaitu memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan. Tindakan CPU untuk melakukan input-output, yaitu yang pertama, apabila memori mapped, maka I/O menentukan alamat memori mapped. Dan yang kedua, mengawali perintah ke modul I/O. F. Operasi transfer control. Operasi set instruksi untuk transfer control adalah 1.
jam cabang, yaitu pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. 2. Jam bersyarat, yaitu menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu. 3. Jam subrutin, yaitu melompat ke alamat tertentu. 4. Return, yaitu mengganti isi PC dengan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. 5. Execute, yaitu mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. 6. Skip, yaitu menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. 7. Skip bersyarat, yaitu melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. 8. Halt, yaitu menghentikan eksekusi program. 9. Wait atau hold, yaitu melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. 10. No operation, yaitu tidak ada operasi yang dilakukan. Tindakan CPU untuk melakukan transfer control, yaitu mengupdate program counter untuk subroutine, call, atau return. Selanjutnya kita akan membahas tentang model-model addressing. Di era yang semakin canggih ini, teknologi sangat berkembang pesat, khususnya komputer. Komputer ini dirancang untuk mempermudah dalam pekerjaan manusia, dimulai dari pengenalan komputer Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dan sekarang yang lebih baru lagi yaitu laptop. Semua evolusi komputer tersebut bertujuan untuk melengkapi komputer-komputer Pentium yang sebelumnya. Semakin canggih teknologi yang kita gunakan, tentunya kita juga harus mengerti bagaimana cara kerjanya, juga mengerti bagian-bagian dalam komputer tersebut. Agar kita tidak hanya mampu menggunakan, namun kita juga mampu mengatasi masalah apabila terjadi sesuatu dengan komputer kita, maka dari itu kita harus belajar tentang organisasi komputer. Komputer bekerja sesuai perintah yang dikirim ke CPU dan disimpan ke dalam memori. Di bagian memori tersebut, perintah-perintah akan diproses di mode-mode pengelamatan tertentu yang kemudian akan diakses dan ditampilkan ke layar monitor. Nah, apa itu mode pengelamatan? Mode pengelamatan adalah bagaimana cara menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Mode pengalamatan ini diterapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opcode atau kode operasi dan alamat. Setiap mode pengalamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Mode pengalamatan ini meliputi yang pertama immediate addressing, yang kedua direct addressing, yang ketiga indirect addressing, yang keempat register addressing, yang kelima register indirect addressing, yang keenam displacement addressing, dan yang ketujuh stack addressing. Yang pertama yaitu immediate addressing atau pengalamatan segera. Mode pengalamatan ini sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Mode ini digunakan saat suatu harga atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Operasi dengan mode ini membutuhkan 2 byte instruksi, yang satu untuk kode operasi dan yang satunya lagi untuk data byte. Dengan kata lain, tidak diperlukan pengambilan harga dari alamat lain untuk disimpan. Adapun keuntungan yang dimiliki mode ini yaitu tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Dan yang kedua, menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Untuk kekurangannya yaitu ukuran bilangan yang dibatasi oleh ukuran field. Dan ini adalah format instruksi untuk mode pengalamatan immediate addressing. Yang selanjutnya yaitu direct addressing atau pengalamatan langsung. Mode ini merupakan mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil. Hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Demikian pula akan lebih mudah menggunakan mode ini daripada mode immediate dikarenakan harga yang didapat bisa dari lokasi memori yang mungkin variabel. Direct addressing memiliki kelebihan dan kekurangannya.
Untuk kelebihannya, field alamat yang berisi effective address sebuah operan, dan untuk kekurangannya, yaitu terletak pada keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. Dan ini adalah format instruksi dari mode pengalamatan direct addressing. Selanjutnya yang ketiga ada indirect addressing atau pengalamatan tak langsung. Mode ini sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. Field alamat mengacu pada alamat word yang di alamat memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Adapun kelebihan dari mode pengalamatan indirect addressing ini adalah ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat direferensi. Untuk kekurangannya yaitu diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga dapat memperlambat proses operasi. Dan ini adalah format instruksi dari mode pengalamatan indirect addressing. Selanjutnya ada register addressing atau pengalamatan register. Mode ini mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register ke general purpose. Pengalamatan antar register ini harus digunakan register yang berukuran sama, seperti AL dan BH, CX dan AX. Adapun kelebihan yang dimiliki yaitu diperlukan field alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Yang kedua, akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori sehingga proses eksekusi akan berjalan lebih cepat. Untuk kerugiannya yaitu ruang alamat yang akan menjadi terbatas. Dan untuk format instruksi dari register addressing adalah seperti ini. Selanjutnya yang kelima ada register indirect addressing atau pengalamatan tak langsung register. Mode ini tidak langsung mirip dengan mode pengalamatan tidak langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada alamat register. Letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. Keuntungan dan keterbatasan pengalamatan register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengalamatan tidak langsung. Keterbatasan field alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat direferensi semakin banyak. Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengalamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode pengalamatan tidak langsung. Untuk kelebihannya yaitu ruang alamat yang besar dengan kekurangan berupa referensi memori ekstra. Dan ini merupakan format instruksi dari register indirect addressing. Selanjutnya yang keenam ada displacement addressing. Displacement addressing ini menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Operan berada pada alamat A ditambahkan dengan isi register. Kelebihan dari mode pengalamatan ini yaitu lebih fleksibel dan kekurangannya yaitu terlalu kompleks. Displacement addressing ini memiliki tiga model. Yang pertama adalah relative addressing. Register yang direferensi secara implisit adalah program counter atau PC. Relative addressing ini merupakan alamat efektif yang didapatkan dari alamat instruksi saat itu ditambahkan ke field alamat dengan memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan-operan berikutnya. Yang kedua ada base register addressing, yaitu register yang direferensikan berisi sebuah alamat memori dan field alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Model yang kedua ini mereferensi register dapat eksplisit maupun implisit dengan memanfaatkan konsep lokalitas memori. Untuk model yang ketiga yaitu indexing, yaitu field alamat mereferensi alamat memori utama dan register dapat direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut. Model yang ketiga ini merupakan kebalikan dari mode base register, di mana field alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indexing dengan memanfaatkan penting dari indexing adalah
untuk eksekusi program-program iteratif. Dan berikut ini merupakan format instruksi dari displacement addressing. Untuk yang selanjutnya, ada stack addressing. Stack addressing ini adalah array lokasi yang linear atau push down list atau last in first out. Stack ini merupakan blok lokasi yang terbaik, di mana tir ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap blok akan terisi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Dua elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini, stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada dalam register, dengan demikian, referensi-referensi ke lokasi stack dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung. Untuk kelebihan dari mode pengalamatan stack addressing ini, yaitu tidak ada referensi dengan kekurangan aplikasi memori yang terbatas. Dengan format instruksi dari mode pengalamatan stack addressing, yaitu operan terletak di puncak stack, dan untuk pengkodean mode pengalamatan pada format instruksi dapat ditambahkan sebuah field untuk mengkodekan pengalamatan. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa instruksi-instruksi mesin harus mampu mengolah data sebagai implementasi keinginan-keinginan kita. Set instruksi atau instruction set sendiri adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU, yang mana set instruksi itu sendiri sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin code. Yang mana mesin code itu aslinya juga berbentuk biner yang kemudian kita mengerti sebagai bahasa assembly untuk dapat dikonsumsi oleh manusia atau programmer, yang biasanya digunakan untuk merepresentasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Di dalam sebuah set instruksi terdapat beberapa elemen, meliputi operation code, source operand reference, result operand reference, next instruction reference. Untuk kumpulan unit set instruksi sendiri dapat digolongkan dalam jenis-jenisnya, meliputi yang pertama ada pengolahan data atau data processing, yang kedua perpindahan data atau data movement, yang ketiga penyimpanan data atau data storage, dan yang keempat adalah kontrol aliran program atau program flow control. Untuk mode pengalamatan sendiri dibagi menjadi 7, yang mana mode pengalamatan adalah bagaimana cara menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Yang mana mode pengalamatan ini akan diterapkan kepada set instruksi. Pengalamatan akan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Mode pengalamatan itu sendiri meliputi yang pertama ada immediate addressing, yang kedua direct addressing, yang ketiga indirect addressing, yang keempat register addressing, yang kelima register indirect addressing, yang keenam displacement addressing, dan yang ketujuh adalah stack addressing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf dan kami sampaikan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.